Di tahun 2023 kemarin, Asus memperkenalkan salah satu laptop gaming besutan dari mereka yang terbaru, yaitu ROG Strix Car 16 dengan kode G634. Yang emang terkenal nggak neko-neko, baik dari urusan spek sampai ke urusan harganya. Nah, di tahun 2024 ini itu ada refreshment minor, terutama di model ini dengan membawa beberapa perubahan, terutama di sisi prosesor. Oleh karena itu, kita akan bakal coba lihat, apakah memang ini layak untuk dipertimbangkan, atau malahan lebih mending ambil yang model tahun lalu aja. Ya udah, mending kita cus aja, paparin lengkap review dari laptop ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan nge-review sebuah laptop gaming dengan nama Asus ROG Strix Car 16 dengan kode G634JZR dan ini rilis tahun 2024. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut. CPU Intel Core i9 14900HX prosesor, RAM 32GB DDR5 dual channel 5,8 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 2TB, integrated GPU Intel HD Graphic Xe dengan 2GB sharing memory, dan discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 laptop dengan edited memori sebesar 12GB, dan layar mini LED Nebula HDR display dengan panel 16 inci 10 bit dengan resolusi 2560x1600 atau Quad HD dengan refresh rate sebesar 240 Hz. Untuk sisi tampilan, maka nih laptop beneran kagak ada bedanya dengan yang model tahun lalu, di mana DNA-nya memang ROG Strix banget, ya, dan memiliki dominasi warna hitam matte finish. Mulai dari display covernya, maka nih laptop langsung ketara banget logo ROG besar yang terdapat LED light, sehingga kita bisa pamer ke teman-teman bahwa ini nih laptop Sultan nih guys. Sombong amat. Canda, nggak boleh pamer ya guys, itu berbahaya tuh. Sementara sisanya palingan di sisi display cover ada semacam garis diagonal yang memiliki motif logo ROG kecil di sekujur bagian ini. Kemudian beralih ke bagian dalam laptop, maka laptopnya masih punya tema warna yang sama dan diikuti dengan motif-motif diagonal di bagian bodi dan melewati akan area keyboard. Benar-benar sejauh mata memandang isinya mayoritas desain diagonal begitu. Dan sisanya di bagian bawah ini hanya ada motif diagonal lagi yang sama dengan tulisan ROG melintang di panel bawahnya. Ditambah lagi untuk sisi bawah laptop ini juga sudah ada LED light di bagian depan yang bakal nambah alasan buat kita makin pamer laptop gaming ini. Ditambah nanti di bagian belakang dekat dengan yang selayar itu ada juga LED light di belakangnya ini. Bener-bener rame banget pokoknya. Jadi nambah berapa tuh FPS-nya kan kalau LED-nya sebanyak ini ya. Tungguin nanti ada FPS-nya. Cuma nggak ada hubungannya sih sama RGB-nya. Lanjut untuk dimensi, maka laptop ini sendiri memiliki ukuran yang memang bongsor yaitu 35,4 dikali 26,4 cm dengan ketebalan sekitar 2,26 cm dan bobot di 2,65 kg. Ini jadi secara hitung-hitungan ada peningkatan sebesar 0,05 kg dibandingkan dengan model yang tahun lalu. Tapi ya walaupun nggak signifikan bedanya sama tahun lalu, tetap aja ini laptopnya bongsor dan gede banget. Jadi kita sebagai user pun bakal dapat alat fitness gratis nih hitungannya. Karena kalau dibawa kemana-mana pasti berasa banget pegelnya. Dan memang butuh tas yang gede juga buat kita bisa nyimpan laptopnya ini. Secara material, laptop ini nanti menggunakan dua mayoritas material, yaitu aluminium untuk area display cover, palm rest, serta body frame, serta material plastik untuk bagian back cover di bagian bawah. Untuk area display cover dan juga frame-nya mayoritas nanti pakai aluminium, tapi tetap aja masih ada flex yang dapat di sini. Jadi berasa nih kalau kita tekan nih berasa banget flexnya. Terakhir di bagian desain kita nanti masuk ke I/O port yang memang terletak di sisi kanan dan kiri dari laptop. Di mana sebelah kiri cuma terdapat dua port USB Type-A 3.2 Gen 2. Sementara di sisi kanan terdapat combo audio port 3,5 mm, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort serta power delivery, satu port Thunderbolt 4 yang support akan DisplayPort dan juga G-Sync, satu port Ethernet 2,5 GB, satu port Full HDMI 2.1, dan juga sebuah dedicated charging port. Di sisi port sih memang walaupun udah ngadopsi teknologi-teknologi terbaru, cuma tetap aja secara jumlah Pichel masih ngerasa belum optimal. Masa Thunderbolt cuma dikasih satu doang? Apalagi dengan body sebongsor ini, itu kan harusnya nggak ada alasan, nggak ada ruang gitu. Nggak mungkin, ya kan? Minimal dua gitu kayak kasih Thunderboltnya kan. Kan banyak tuh ruang kosongnya gitu kan. Nah, di bagian layar, laptop ini sendiri masih pakai setup yang sama dengan model tahun lalu, di mana dia masih pakai panel mini LED yang mereka namakan dengan Nebula HDR display. Setup layar ini adalah layar berukuran 16 inci dengan matte finish yang punya resolusi Quad HD 2560x1600 pixel dengan aspek rasio 16:10 serta refresh rate 240 Hz dan juga response time sebesar 3 millisecond. Panelnya diproduksi oleh BOE dengan kode NE160QDM-NM7 yang memiliki color depth 10 bit
dengan support HDR yang memiliki color akurasi 100% DCI P3, 100% sRGB, dan 90,8% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 1100 nits dengan kontras rasio hingga 100.000 berbanding 1. Nggak hanya sampai di situ aja, tapi ini layar juga sudah punya beberapa sertifikasi yang memang bantu layarnya makin joss. Seperti kayak sertifikasi Pantone Validate, VESA Display HDR 1000, dan Dolby Vision, dan nggak lupa juga TAF Rainland Certification Low Blue Light, dan ada juga Adaptive NVIDIA G-Sync. Buset ya, sampai belibet gitu ngomongnya ini. Banyak bener! Sementara untuk area bezel, maka layar ini punya bezel yang tergolong tipis. Secara screen to body ratio, ini aja sebesar 90%, di mana bezelnya tuh punya ukuran 0,5 cm di kanan dan juga kiri, 0,6 cm di bagian atas, dan 0,9 cm pada area webcam, serta 2,4 cm di bagian bawah, dan 3,3 cm pada bezel bawah di dekat logo ROG. Secara kualitas kalau ditanya, ya memang ini cakep ya. Layarnya bener-bener cakep, lebar, lega, gede gitu. Walaupun menurut Pichel belum sampai ke levelnya OLED, tapi minimal cukup lah buat kebutuhan harian. Apalagi buat Pichel yang memang concern soal akurasi warna karena sedikit-sedikit mau coba ya setengah-setengah ngedit gitu ya. Maka nih layar minimal udah memenuhi lah kebutuhan Pichel di sektor itu. Dan kalau diajak main game ya jelas nggak masalah lah. Refresh rate-nya kenceng dan warnanya juga vivid banget. Ditambah sama matte finish yang bikin main game tuh di luar ruangan jadi lebih playable lah gitu. Cuma memang kita agak sedikit nemuin nih, sedikit bleeding di samping-samping dari layarnya. Selebihnya sih Pichel nggak ada komplain lain soal layarnya ini. Dan nanti untuk menopang layarnya terdapat dua engsel yang tebal di kanan dan juga kirinya yang bisa membantu layarnya hingga membuka 130 derajat. Engsel ini tergolong ringan dan bahkan bisa kita buka hanya dengan satu tangan aja. Cuma memang bukan layar segini masih tergolong agak terbatas. Ya ujungnya karena mentok sama tonjolan di belakang layarnya juga. Jadi nggak bisa sefleksibel seperti laptop-laptop yang banyak support minimal bukaan di atas 140 derajat. Di bagian input device, maka laptop gaming ini nanti dibekali dengan dua input device standar, yaitu keyboard serta juga touchpad. Pertama di bagian keyboard, laptop ini masih dibekali dengan switch membran tipe chiclet yang punya keycap dish berukuran 1,5 cm dengan full QWERTY layout. Sayang aja nih, laptopnya walaupun udah gede begini, tapi belum masukin tombol number pad sama sekali di bagian kanannya. Dan untuk dampingin keyboardnya pun, maka sudah ada juga 5 tombol function di bagian atas yang berfungsi sebagai tombol volume up dan juga volume down, microphone mute, tombol cycle performance mode, dan juga shortcut buat jalanin akan Harmonic Rate. Tombol-tombol ini kalau teman-teman nggak suka, nanti bisa kita customize jadi fungsi yang lain seperti makro gitu melalui aplikasi Harmonic Rate. Tapi sayang aja, ikonnya tetap nggak bisa berubah ya, cuma seinget-ingetan aja gitu. Nah, balik lagi ke keyboardnya, maka nggak afdol namanya kalau laptop gaming itu nggak pakai RGB. Oleh karena itu, sudah ada nih RGB light per key di laptop ini yang bikin hidup jadi lebih menyala, ya kan? Cara bawaan sih udah ada 8 template RGB light-nya, mulai dari static, breathing, strobing, dan juga lain-lain yang bisa teman-teman cycle menggunakan tombol aura di tombol F4. Sementara untuk tingkat kecerahannya pun sudah ada 3 tingkatan kecerahan yang bisa pakai tombol F2 ataupun F3 buat ngaturnya. Bukan cuma menang gaya, tapi Pichel harus akuin sih beberapa fitur juga disematkan di keyboard ini. Seperti contohnya N-key rollover yang mencegah miss register atau pencetan tombol tidak terregister, walaupun kita pencet tombol yang banyak sekaligus. Serta ada juga overstroke teknologi yang bikin pencetan tombol lebih responsif. Bukan cuma buat main game, tapi juga waktu Pichel pakai kerja ataupun bikin ini script, kebantu banget. Dan buat yang penasaran gimana feedback dari keyboardnya, berikut ini deh contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Nah, input device kedua yaitu touchpad, di mana dia punya ukuran 14,2 x 12,4 cm yang diletakkan persis di tengah dari area palm rest-nya. Permukaannya ini halus sehingga lebih memudahkan buat pemakaian sehari-hari. Sementara untuk tombol-tombol tidak terlihat tersedia tombol fisik sama sekali di sini, jadinya bikin tampilannya memang jauh lebih clean. Nah, karena di bagian keyboard tadi Pichel sempat komplain soal nggak ada number pad, rupanya laptop ini punya number pad nih, tapi terletak di bagian touchpadnya. Nanti untuk mengaktifkannya kita cukup tekan aja area pojok kanan atas selama beberapa detik. Kalau ditanya sama Pichel sih, jujur ya, Pichel nggak suka nih dengan inovasi seperti ini. Karena kayak berasa kurang aja gitu experience-nya. Pichel yang emang heavy banget kan, Pichel anak finance gitu ya. Ini pakai number pad itu tuh heavy banget. Jadi agak susah banget dengan pakai fitur ini. Karena kan nggak ada feedback waktu kita mencet gitu ya, nggak ada geter ataupun nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi kita mesti bolak-balik lihat number pad, lihat layar gitu, apakah udah kepencet atau belum. Ditambah juga kalau lagi pakai number pad terus kita mau pakai touchpad itu suka hit and miss. Kadang-kadang mau pakai touchpad buat geser kursor, malah keregister tombol angka di number padnya. Dan juga sebaliknya, kita mau pakai number pad tiba-tiba kursornya kegeser. Pokoknya chaos deh menurut Pichel.
Sementara buat suara feedback touchpad-nya sendiri, Pichel sih nggak ada masalah. Tetap clicky dan nggak terlalu berisik. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh suara feedback dari touchpad-nya. Check this out. Nah, di bagian performa, maka laptop ini sendiri mendapatkan penyegaran dengan menggunakan prosesor Intel generasi ke-14, yaitu Intel Core i9 14900HX yang masih pakai litografi Intel 7 dengan codename Raptor Lake. Di arsitektur ini prosesornya terbagi jadi dua, yaitu Performance Core dan juga Efficient Core. Untuk Performance Core ada sebanyak 8 core 16 thread yang memiliki base clock 2,2 GHz dengan Turbo Max sampai ke 5,8 GHz. Sementara untuk Efficient Core ada sebanyak 16 core 16 thread yang memiliki base clock 1,6 GHz dengan Turbo Max sampai ke 4,1 GHz. Sehingga totalnya prosesor ini memiliki 32 thread serta memiliki TDP 55 Watt dan bisa di up to 157 Watt. Selain itu, laptop ini juga dibekali dengan RAM 32GB DDR5 dual channel 5,8 GHz dan storage SSD M2 NVMe dengan interface PCIe 4.0 sebesar 2TB yang juga dilengkapi dengan OS Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 23H2 dengan code number 22631.3737. Dan seperti biasa, untuk pengaturan performa sudah ada Armoury Crate yang memberikan kita kendali baik untuk CPU dan juga GPU-nya. Untuk CPU nanti ada 5 mode yang teman-teman bisa pilih, yaitu mode Windows, Silent, Performance, Turbo, dan juga mode manual. Sementara untuk GPU ada 4 mode yaitu Ultimate, Standard, Eco Mode, dan juga Optimize. Segera catatan bahwa mode-mode performa ini semuanya bisa teman-teman akses kalau dalam keadaan tercolok adaptor listrik. Tapi kalau waktu pakai baterai doang, maka ada beberapa mode yang nggak bisa aktif. Contohnya mode Turbo di bagian CPU. Nah, oleh karena itu, Pichel penasaran nih, gimana performa dari laptop ini. Dan oleh karena ada limitasi mode tadi, terutama saat kita pakai baterai, maka kita akan jalankan tes dalam dua kondisi. Yang pertama kondisi pakai baterai, dan yang kedua dalam kondisi charging. Buat lihat berapa jauh gapnya. Tapi nggak semua benchmark Pichel buatin ya, biar nggak kepanjangan videonya. Palingan untuk Cinebench, rendering Blender, dan juga buat testing-testing game doang. Dan testing pertama yaitu Cinebench R23, dan saat pakai baterai, maka dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 20.336 poin untuk CPU multicore dan 2.203 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan ampere ratio sebesar 9,23 kali. Sementara dalam kondisi charging, maka dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 30.008 poin untuk CPU multicore atau naik 48% dan 2.168 poin untuk CPU single core atau turun 2%. Sehingga menghasilkan ampere ratio sebesar 13,84 kali atau naik sebesar 50%. Nah, testing kedua dengan Cinebench R20, maka saat pakai baterai dalam 3 kali pengujian, skor rata-ratanya adalah 8.212 poin. Sementara dalam kondisi charging dalam 3 kali pengujian, skor rata-ratanya adalah 12.020 poin atau naik 46%. Testing ketiga dengan rendering BMW di Blender, kita cuma fokuskan ke dedicated GPU-nya aja. Maka pada saat pakai baterai dalam 3 kali pengujian, satu frame dapat diselesaikan dengan rata-rata 2 menit 55 detik untuk CPU test dan 24 detik untuk GPU test. Sementara dalam kondisi charging dalam 3 kali pengujian, maka satu frame dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 1 menit 33 detik untuk CPU test atau naik sebesar 48% dan 7 detik untuk GPU test atau naik sebesar 71%. Testing keempat dengan tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, dan dalam kondisi charging, maka laptop ini berhasil men-project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 2 menit 36 detik. Dan kemudian untuk testing kelima, untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah dalam kondisi charging adalah 12.373 untuk esensial, 11.727 untuk productivity, dan 14.302 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 9.145. Ini dia beberapa perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Kemudian untuk testing ke-6, untuk kecepatan storage-nya menggunakan Crystal Disk Mark, maka untuk sequential testing 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 6,7 GB per second untuk membaca data dan 5,84 GB per second untuk menulis data. Sedangkan random testing 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 56 MB per second untuk membaca data dan 121 MB per second untuk menulis data. Beralih ke sektor grafis, maka laptop ini punya dual GPU seperti yang Pichel sudah jelasin tadi di awal. Untuk integrated GPU-nya dia menggunakan Intel UHD Graphics Xe32 EOS yang punya basis Tiger Lake H. Sehingga secara total dia ada 32 computation unit yang terdiri dari 256 unified pipeline dengan sharing memory default sebesar 2 GB. GPU nanti bekerja di frekuensi hingga 1,65 GHz. Sementara untuk discrete GPU-nya, maka sudah ada NVIDIA GeForce RTX 4080 laptop yang memiliki 7424 CUDA cores, 232 AI cores, 58 RT cores dengan rated memori sebesar 12 GB GDDR6X. GPU nanti punya base clock 1,35 GHz dan bisa teman-teman boost hingga 2,28 GHz. Sementara untuk power, GPU ini memiliki TGP mulai dari 60 Watt hingga ke 150 Watt. Nah, buat menghubungkan akan dua GPU ini, maka ROG memiliki teknologi yang namanya Advanced Optimus, di mana dia bisa ngatur secara otomatis antara GPU mana yang mau dipakai. Nanti pengaturannya ada juga nih, menggunakan Armoury Crate, di mana ada 3 pilihan, yaitu Automatic, Optimus, dan juga Discrete Only. Kalau emang full nge-game ya, kalau kita nggak banyak pindah-pindah gitu ya, dan memang buat dedikasi ke game doang, yang mending aktifin aja langsung Discrete-nya, biar lebih jos gandos performanya. Nah, buat lihat gimana performa maksimumnya, maka kita akan coba tes nih performa dari GPU-nya. Dan dalam pengetesan ini, maka kita pakai performance mode yang paling tinggi baik untuk CPU dan juga GPU-nya. Tentu aja ini juga dalam kondisi kita charge. Dan dalam 3D Mark Time Spy, integrated GPU-nya mendapatkan graphics score 822 dengan CPU score sebesar 16.631. Sehingga rata-ratanya adalah 958 poin. Sementara untuk discrete GPU-nya mendapatkan graphics score 17.833 dengan CPU score sebesar 17.738. Sehingga rata-ratanya adalah 17.818. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Lanjut lagi dengan testing game, dan karena memang ini adalah laptop gaming yang top Marco top, maka nggak ada kayak kita kasih ampun lah gitu. Pokoknya bener-bener kita geber paling maksimum. Settingan gamenya kita mesti rata kanan lah ya, dengan resolusi yang natif. Dan bisa lakukan 2 kali pengetesan, yaitu pertama dalam kondisi charging dengan CPU turbo mode dengan ultimate GPU di Armoury Crate. Sementara pengetesan kedua kita pakai baterai aja dengan CPU di performance mode dan juga ultimate GPU di Armoury Crate-nya. Dan game pertama, yaitu GTA 5 di resolusi Quad HD dan juga setting very high. Maka saat pakai baterai, rata-rata frame rate-nya di 37,2 dengan maksimum di 74,8 dan minimum di 2,8 FPS. Sementara dalam kondisi charging, rata-rata frame rate-nya di 162,2 dengan maksimum di 188,8 dan minimum di 53,7 FPS. Sehingga secara rata-rata terdapat kenaikan FPS sebanyak 336%. Game kedua itu Counter-Strike 2 dan di resolusi Quad HD serta setting very high. Maka saat pakai baterai, rata-rata frame rate-nya di 30,4 dengan maksimum di 74,5 dan minimum di 2,2 FPS. Sementara dalam kondisi charging, rata-rata frame rate-nya 203,7, maksimum di 254,5, dan minimum di 157,7 FPS. Sehingga secara rata-rata maka terdapat kenaikan FPS sebanyak 570%. Game ketiga yaitu Dota 2 di resolusi Quad HD dan juga setting best looking. Maka saat pakai baterai, rata-rata frame rate di 16,3, dengan maksimum di 22,7 dan minimum di 0,3 FPS. Sementara dalam kondisi charging, rata-rata frame rate di 226,7, dengan maksimum di 342,6 dan minimum di 168,7 FPS. Sehingga secara rata-rata terdapat kenaikan FPS sebanyak 1.291%. Game keempat yaitu FIFA 22 di resolusi Quad HD dan juga setting ultra. Maka saat pakai baterai, rata-rata frame rate-nya di 87,3, dengan maksimum di 139,4 dan minimum 4,8 FPS. Sementara dalam kondisi charging, rata-rata frame rate di 329,7 dengan maksimum di 371,4 dan minimum di 72,8 FPS. Sehingga secara rata-rata terdapat kenaikan FPS sebanyak 278%. Game kelima yaitu The Sims 4 di resolusi Quad HD dan juga setting ultra. Maka saat pakai baterai, rata-rata frame rate-nya di 56,9 dengan maksimum di 105,2 dan minimum 5,4 FPS. Sementara dalam kondisi charging, rata-rata frame rate-nya di 174,6 dengan maksimum di 182,8
72,7 dan minimum 129,8 FPS. Secara rata-rata maka terdapat kenaikan FPS sebanyak 207%. Game ke-6 yaitu Cyberpunk 2077 di resolusi Quad HD dan juga setting Ray Tracing Ultra, maka saat pakai baterai, rata-rata frame rate-nya di 15,1 dengan maksimum di 17,0 dan minimum di 12,2 FPS. Sementara dalam kondisi charging, rata-rata frame rate-nya di 72,3 dengan maksimum di 78,7 dan minimum di 64,2 FPS. Secara rata-rata maka terdapat kenaikan FPS sebanyak 379%. Game ke-7 yaitu NFS Unbound di resolusi Quad HD dan juga setting Ultra. Maka saat pakai baterai, rata-rata frame rate-nya di 17,3 dengan maksimum di 22,1 dan minimum 13,6 FPS. Sementara dalam kondisi charging, rata-rata frame rate-nya di 96,0 dengan maksimum di 103,5 dan minimum 82 FPS. Sehingga secara rata-rata terdapat kenaikan FPS sebanyak 454%. Game ke-8 yaitu Valorant di setting resolusi Quad HD dan juga setting High. Maka saat pakai baterai, rata-rata frame rate-nya di 117,0 dengan maksimum di 354,1 dan minimum 12,5 FPS. Sementara dalam kondisi charging, rata-rata frame rate-nya di 447,2 dengan maksimum di 580,9 dan minimum 360,3 FPS. Sehingga secara rata-rata terdapat kenaikan FPS sebanyak 282%. Game ke-9 yaitu Genshin Impact di resolusi Quad HD dan juga setting High. Maka saat pakai baterai, rata-rata frame rate-nya di 48,1 dengan maksimum di 82,5 dan minimum di 28,4 FPS. Sementara dalam kondisi charging, rata-rata frame rate-nya di 184,3 dengan maksimum di 228,9 dan minimum di 143,7 FPS. Sehingga secara rata-rata terdapat kenaikan FPS sebanyak 283%. Nah, dari situ ada dua hal yang Pichel mesti highlight. Pertama, untuk urusan keceng-kecengan ya udah nggak usah ditanya lagi lah ya. Emang ini laptop bisa jalanin game dengan kencang, tapi itu dalam kondisi di mana laptopnya di-charge. Nah, pas pakai baterai, ini sebenarnya menurut Pichel ini laptop kayak berasa laptop generik dengan performa yang kayak ketahan. Ini tuh kayak macam singa dikandangin gitu loh. Nggak berasa gitu gregetnya. Dimana secara rata-rata tuh performa average frame rate-nya itu kedongkrak sampai 453%. Bayangin itu beda jauhnya antara nggak nge-charge sama kita colokin ke adaptor listrik. Jadi mau nggak mau emang ini laptop bakal jadi sahabat PLN banget. Nanti deh, Pichel bahas lebih lanjut di bagian baterai ya, buat detail urusan baterainya. Sementara buat menunjang sistemnya buat bekerja optimal, maka sudah ada ROG Intelligent Cooling System yang terdiri dari 3 buah kipas yang dikombinasikan dengan 7 buah heat pipe dan ditambah dengan Conductonaut Extreme Liquid Metal buat transfer panas yang lebih efektif. Seluruh udara panas nanti dikeluarkan di 4 outlet yang tersebar di kanan, kiri, dan juga belakang dari laptopnya. Dan biar kita sama-sama tahu kemampuan cooling dan peralahan sistemnya, maka kita akan lakukan idle dan juga stress test. Seperti biasa, kita bakal monitor nih frekuensi, suhu, hingga daya dari prosesornya. Dan nanti dalam pengetesan ini, kita akan hidupin airplane mode dan kita matiin Windows Defender biar kita minimalin akan anomali dalam pengetesan ini. Dan untuk skenario pertama yaitu kondisi idle, battery mode, dan juga Windows mode dengan durasi testing sekitar 10 menit. Dalam kondisi ini CPU usage-nya rata-rata di 0,9% dengan suhu prosesor di 50,5 derajat, power di 1,3 watt, dan frekuensi berada di rata-rata 1,2 GHz. Kemudian Pichel masuk ke testing kedua yaitu kondisi idle dan juga kondisi charging dan masih di Windows mode pada durasi yang sama yaitu 10 menit dan pada skenario ini dalam keadaan idle laptopnya berada di range CPU usage 1,7%, temperatur 51,6 derajat Celcius, daya 8,2 watt dan frekuensi yang berada di 1,7 GHz yang sesekali spike hingga ke 2,2 GHz. Sementara suhunya naik turun di rentang 40,9 hingga 58,1 derajat dengan rata-rata di 47,3 derajat Celcius. Setelah diserahkan kurang lebih 10 menit, Pichel lanjut ke skenario ketiga, yaitu kondisi stress test dengan AIDA 64, battery mode, dan juga performance mode dengan durasi testing sekitar 10 menit. Saat stress testnya kita mulai, suhunya langsung naik nih ke 60,1 derajat. Sementara untuk power, dia ke 44,5 watt, dan frekuensinya masih stabil-stabil aja di 1,8 GHz. Lalu berselang 1 menit, CPU-nya langsung ngalamin throttling, sehingga frekuensinya drop ke 1,4 GHz. Dan untuk powernya pun juga drop ke 34,2 watt, dan suhunya melandai hingga ke level 58 derajat Celcius. Selama dalam kondisi ini pergerakan grafiknya cenderung stabil kecuali untuk suhunya, di mana suhunya naik turun dari 58,4 hingga ke 61,2 derajat dengan rata-rata di 60,3 derajat Celcius. Kemudian sekitar 10 menit lagi gitu ya, akhirnya Pichel masuk ke skenario yang keempat, di mana dia menggunakan charging mode, di mana suhunya langsung lompat ke 90,2 derajat, power ke 140,2 watt, dan frekuensi ke 3,6 GHz. Selama dalam kondisi ini pergerakan grafiknya cenderung stabil kecuali untuk suhunya, di mana suhunya ini naik turun dari rentang 80
89,2 hingga ke 96 derajat dengan rata-rata di 92,6 derajat Celcius. Pichel coba monitoring selama 10 menitan dan grafiknya yang ditunjukkannya itu nggak ada perubahan yang signifikan. Dan setelah itu Pichel hentikan pengetesan dengan skor akhir di 92,6 derajat Celcius untuk suhu, 141,4 watt untuk power, dan 3,6 GHz untuk frekuensi. Dengan total durasi testing selama 49 menit dan 35 detik. Sementara untuk suhu permukaan bodi laptop kita coba tes juga ya kan. Pada kondisi battery test mode office, titik panas di sini tuh berada di sekitar ventilasi yang ada di bagian engsel layarnya. Pada ini suhunya mencapai rata-rata 32,7 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 36,3 derajat Celcius. Sementara di sisi bawah laptop, titik panasnya berada di area yang dilewati oleh heat pipe pada cooling system laptop ini hingga kepada area CPU-nya. Pada ini suhunya mencapai rata-rata 35,2 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 36,3 derajat Celcius. Kemudian pada saat stress test, titik panas di sini tuh berada di sisi atasnya di area keyboard sebelah kanan, tepat di balik dari CPU-nya. Pada ini suhunya mencapai rata-rata 42,7 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 49,0 derajat Celcius atau naik sebesar 12,9% untuk suhu tertingginya. Lalu pada sisi bawah laptop, titik panasnya masih terpusat di lokasi dari CPU-nya. Pada area ini suhunya mencapai rata-rata 41,3 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 43,5 derajat Celcius atau naik sebanyak 13,3% untuk suhu tertingginya. Kemudian pada saat gaming test, maka pada area atas suhu panasnya fresh test tadi itu memiliki panas rata-rata 39,7 derajat dengan maksimum di 44,7 derajat. Sementara pada sisi bawah, area panasnya juga masih sama di lokasi CPU dan juga GPU-nya. Di mana di titik ini panas rata-ratanya 43,5 derajat dengan maksimum di 49,3 derajat Celcius. Kalau kita lihat dari tesnya, maka teknologi ROG Intelligent Cooling System ini sepertinya ya ada perannya lah ya dalam menekan suhu panas yang ada di laptop ini. Dan juga ditambah dengan area kipas yang luas dan lega dan lebih banyak juga ya, memberikan ruang yang luas lah buat bisa bertukar akan udara seger sama udara panasnya. Dan kalau kita mau lebih adem lagi, mungkin kita bisa pakai cooling pad. Cuma Pichel ya tergantung teman-teman sekalian sih. Ini laptopnya udah gede, tambahin cooling pad lagi, nggak semua cooling pad bisa sih ujungnya. Di bagian audio, maka laptop ini sendiri memiliki 4 buah speaker yang terdiri dari 2 tweeter dan juga 2 woofer yang dibekali oleh teknologi dari Dolby Atmos. Dan kalau ditanya soal kualitas suara, ini tergolong jernih dan juga kenceng. Ya jelas ini menurut Pichel baru kerasa nih dentuman bantingan suaranya itu ya. Dan output suaranya pun juga memiliki intensitas suara yang cukup tinggi, yaitu rata-rata di 88,1 desibel dengan level tertingginya di 93,3 desibel. Secara overall kualitas audio suaranya ini yang dihasilkan jernih dan juga kenceng. Terutama buat kita yang nggak cuma buat main gaming ataupun kita yang mungkin butuh buat nonton, ini bisa deh. Cuma kalau Pichel putar di 100% itu volumenya, maka terdengar nih kayak agak-agak sedikit ada yang pecah. Jadi menurut Pichel kalau yang paling pasnya 80-90% ini kayaknya udah paling oke. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh contoh suara dari speaker laptopnya. Check this out. Sementara untuk urusan webcam, sayangnya ini laptop memiliki kamera yang standar BGT dengan resolusi 0,9 megapiksel yang bisa merekam video hanya 720p 30 fps atau foto dengan resolusi 1280 x 720 piksel. Benar-benar agak disayangkan melihat harganya yang memang jauh dari kata murah, tapi dapat speknya yang kayak ampas begini. Jadi menurut Pichel hasil rekamannya ini juga benar-benar harus dibantu dengan pencahayaan yang cukup. Karena kalau dalam kondisi yang kurang cahaya bakalan banyak noise-nya. Menurut Pichel kayaknya untuk laptop kayak begini tuh standar kayaknya harus 1080p sih. Udah nggak bisa lagi 720p. Dan buat yang penasaran gimana hasil kameranya, berikut ini deh hasil kamera tes dari laptop ini. Check this out. Oke teman-teman, ini merupakan hasil tes dari kamera laptop Asus ROG Strixcar 16. Nah ini udah ada settingan paling terbaik dari laptopnya dan hasil kameranya kira-kira seperti ini.
Ini dalam kondisi cahaya yang sudah mencukupi guys, karena kita berada di bawah softbox. Nah, walaupun gitu tapi di sini masih kelihatan ada noise-nya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasil kameranya dan juga tangkapan dari mikrofonnya. Nah, oke. Segitu aja dari tesnya. Thank you. Sementara untuk bagian konektivitas, laptop ini dilengkapi dengan Wi-Fi modul dari Intel dengan kode AX221NGW, di mana modul ini tuh sudah support akan Wi-Fi 6E 802.11ax yang memiliki support juga terhadap triple frekuensi di 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Serta bekerja juga ada Bluetooth versi 5.3. Dan buat teman-teman yang mungkin merasa butuh koneksi menggunakan koneksi Ethernet ataupun kabelan gitu ya, teman-teman bisa menggunakan port LAN dari laptop ini yang sudah disupport dengan chip dari Realtek dengan kode RTL8125BG yang memiliki maksimum speed transfer hingga 2,5 gigabit per second. Jadi untuk soal internetan, teman-teman bisa punya dua opsi, mau pakai Wi-Fi ataupun pakai port LAN. Ya, menurut Pichel port LAN-nya cukup oke ya, 2,5 gigabit, mantap. Next, di bagian baterai, maka laptop ini sendiri menggunakan baterai internal berbahan lithium polymer dengan kode C41N2109 yang memiliki kapasitas 90.000 mWh. Dalam pengujian baterai di PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, full brightness, dan juga mode performance, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 4 jam 4 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Sementara di skenario gaming, ini lebih menyedihkan lagi. Full brightness dan juga mode performa, laptop ini cuma dapat bertahan dari 100 hingga 6% tuh hanya 56 menit saja. Bahkan kurang dari 1 jam. Jadi menurut Pichel untuk daya tahan baterainya ini memang nggak bisa bertahan lama buat kita pakai harian. Apalagi kalau kita pakai mode performa gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ini soal baterainya. Apalagi kalau laptop ini di luar rumah, mau nggak mau kita harus bawa casan. Dan memang kudu wajib deket sama colokan listrik. Dan menurut Pichel juga ironi karena ujung-ujungnya udah baterainya nggak lama. Udah gitu kalau pakai baterai performanya juga ketahan. Jadi menurut Pichel ini kayak buah si malakama gitu. Udah kita dapetnya baterainya pendek. Pas waktu pendek pun juga nggak mantep-mantep amat performanya. Lalu untuk pengisian baterainya, maka laptop ini sendiri dibekali dengan charger dengan output maksimum 20 volt dan 16,5 ampere atau setara dengan total daya 330 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 2 hingga 100% membutuhkan waktu 1 jam 59 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak digunakan. Sementara untuk port USB Type-C-nya dan juga Thunderbolt-nya, Pichel tes menggunakan charger dengan daya 65 watt saja. Maka pengisian dayanya dari 2% hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 33 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak kita gunakan. Secara durasi pengecasan sih ini tergolong normal ya dengan ukuran baterai yang sebesar ini. Buat Pichel sih secara pribadi casan Type-C ini memang dijadikan opsi banget sih. Terutama buat kita kalau lagi males bawa casan bawaan. Tapi ujung-ujungnya kalau kita pakai begini dan kita ajak main game, baterainya drop bos, nggak bisa. Mau nggak mau harus pakai yang aslinya, 330 watt. Last but not least, di bagian upgrade, maka ini laptop masih bisa dan masih menawarkan opsi upgrade baik di storage ataupun memorinya. Untuk storage sudah ada 2 slot NVMe PCIe 4.0 yang mendukung hingga ukuran 2280 atau yang paling panjang, di mana 1 slotnya sudah terisi dengan NVMe PCIe 4.0 SSD berkapasitas 2 TB. Sehingga ya kalau butuh upgrade bisa tambahin aja tuh SSD-nya sesuai dengan kantong teman-teman sekalian. Storage-nya ini pun juga sudah support akan RAID 0 ya, atau buat yang tipe data stripping. Cuma ya Pichel sih nggak nyaranin buat kita pakai, karena kalau satu SSD-nya rusak, maka besar kemungkinan semua datanya jadi susah buat kita recover. Malahan bagusnya sebenarnya kalau buat Pichel saranin, malah kalau nggak RAID 1 sih sebenarnya, biar speed-nya bisa lebih jos. Cuma di luar dari kemampuan RAID tadi, yang sebenarnya menarik perhatian Pichel tuh adalah prosesornya. Menurut spek Pichel karena ini kayak prosesornya tuh bisa menawarkan lebih gitu. Dan bener aja, waktu Pichel cek akan spek sheet-nya, maka Intel prosesornya ini tuh sudah support akan PCIe 5.0. Tapi sepertinya Asus cuma kasih support kepada PCIe 4.0 doang nih, di motherboard dari laptopnya. Sehingga agak sangat disayangkan, ya kan? Padahal kalau udah bisa PCIe 5.0, ini bakal lebih future proof menurut Pichel. Ngehemat atau gimana sebenarnya nih Asus nih? Jujur dulu kalian. Kenapa? Sementara untuk di sisi memori, laptop ini sendiri punya 2 slot RAM SODIMM DDR5 yang dua-duanya udah keisi sama RAM masing-masing 16 GB. Kalau menurut website Asus sih kita bisa upgrade sampai ke 64 GB atau masing-masing 32 GB dengan frekuensi 5,8 GHz. Tapi kalau Pichel coba browsing, maka ada tuh orang yang coba-coba upgrade di atas dari yang direkomendasiin sama Asus. Tapi memang itu yang model 2023. Pichel belum lihat yang 2024. Dan ujung-ujungnya ada yang memang jadinya nggak bisa booting. Dan ada juga yang bisa booting tapi frekuensi memorinya turun.
Dan waktu Pichel refer ke website Intel, memang buat prosesor ini sebenarnya support sampai 192 GB. Tapi ya, menurut Pichel, mendingan stick dengan yang direkomendasiin sama Asus. Daripada kita udah mahal beli tuh memory stick segala macam gitu ya. Ntar ujung-ujung nggak bisa booting, ya kita juga yang bisa sinting gitu. Selain dari storage dan juga memorinya, selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop ROG Strix Scar 16 dengan kode G634JZR ini ya udah pastilah laptop high-end yang jadi dambaan banyak orang. Pichel juga yakin teman-teman yang nonton dari sini mungkin ya saya sih tidak punya uang buat beli ini. Saya juga, ya. Jujur teman-teman, saya juga nggak punya uang yang buat beli ini. Tapi kayaknya senang aja gitu ngeliat laptop-laptop yang canggih gitu ya kan. Bener kan? Speknya udah nggak usah ditanya, pasti top Marco top. Mulai dari CPU, GPU, storage, RAM, sampai ke layarnya udah berada di kelas atas. Teman-teman juga udah bisa lihat sendiri kan dari hasil benchmarknya tadi. Walaupun laptop ini bukannya tanpa kekurangan. Hal yang paling mencolok ya jelas kemampuannya yang memang nggak bisa maksimum kalau nggak dicolok sama charger. Ini berdampak banget sehingga kita nggak bisa jauh-jauh dari colokan listrik kalau emang mau dapat performa terbaik sampai tetes darah terakhirnya. Dan kemudian untuk speknya pun juga menurut Pichel nggak terlalu banyak berbeda dibandingin dengan model yang tahun lalunya. Palingan perbedaan signifikan hanya ada di bagian CPU-nya aja yang udah pakai prosesor Intel generasi ke-14 dan juga menawarkan frekuensi memori yang jauh lebih cepat. Tapi yang bikin stres ini adalah nggak semua fitur dari implementasi prosesor generasi ke-14 ini diterapin gitu di laptop ini. Contohnya tadi deh, support ke PCIe 5.0 dan juga support kepada RAM sampai 192 GB ini malahan absen di laptop ini. Tapi nggak hanya sampai di situ aja, karena ketika Pichel coba bandingin harganya, maka laptop dengan model yang kita review ini tuh, itu tuh dibanderol di harga 66 jutaan saja. Sementara untuk model yang tahun lalu dengan spek yang hampir sama di GPU dan juga RAM serta storage itu dibanderol di harga 43 jutaan. Jadi ada selisih sekitar 23 jutaan nih antara dua model yang perbedaannya nggak terlalu signifikan. Jadi kalau teman-teman tanya ke Pichel, maka jelas Pichel lebih rekomendasiin buat ambil yang tahun lalu aja. 23 juta bos. Ya. Kecuali kalau emang kita punya uang dan uang bukan masalah, ya udah silahkan ambil yang terbaru aja. Itu jelas no brainer. Tapi buat kita yang uangnya terbatas, 23 juta itu bisa dapat ROG yang apa? Z Flow kali ya. Itu bisa. Dapat tuh satu buat beliin pacar, buat beliin istri, seneng kali dia. Dan nanti kalau ada teman-teman yang masih berminat dengan produk ini atau Pichel juga cantumin deh yang tahun lalu, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like channel ini plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga teman-teman kunjungi beberapa channel kita di bawah Pichel Media Group yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Gile. Ini jual ginjal aja masih kurang guys ini kayaknya. Beli laptop ini. Ginjal 2 sih bisa ya. Tapi habis itu kita cuci darah terus duit dari mana?